Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Karimah, NPM 30617240112 dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai siklus nitrogen. Nah, tahukah kalian bahwa nitrogen itu merupakan salah satu yang terbanyak mengisi atmosfer di bumi, yaitu di mana nitrogen ini melebihi dari oksigen. Nitrogen itu mempunyai jumlah 78%, sedangkan oksigen itu hanya 20,9%, dan karbon dioksida itu 0,038%. Nah, kemudian nitrogen itu sendiri merupakan kebutuhan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tetapi ada satu hal penting yang harus kita tahu, bahwa makhluk hidup itu tidak bisa langsung mengambil nitrogen dari udara bebas. Jadi nitrogen itu harus diubah terlebih dahulu menjadi nitrat atau amonia untuk bisa digunakan oleh makhluk hidup. Kemudian di alam sendiri nitrogen itu dapat terbentuk dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik. Untuk senyawa organik itu berupa seperti urea, protein, dan asam nukleat. Sedangkan dari senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Nah, kemudian apa kalian tahu apa sih siklus nitrogen itu? Kemudian bagaimana proses dari siklus nitrogen tersebut? Nah, pada video ini kita akan membahas kedua hal tersebut. Nah, siklus nitrogen sendiri adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai senyawa kimia lain. Nah, siklus nitrogen ini menjelaskan bagaimana nitrogen bergerak antara tanaman, hewan, bakteri, atmosfer, dan tanah di bumi. Nitrogen merupakan elemen penting dalam kehidupan di bumi, sehingga nitrogen harus diubah menjadi bagian-bagian berbeda dari nitrogen di atmosfer. Nah, nitrogen di atmosfer atau di udara itu adalah N2. Bagian penting dari nitrogen adalah nitrat dan juga nitrit, serta amonium. Dalam siklus nitrogen itu ada beberapa proses yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ada fiksasi, kemudian ada amonifikasi, ada asimilasi, dan yang terakhir ada nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, berikutnya kita akan masuk pada siklus nitrogen. Perhatikan video berikut ini dengan seksama ya. Nah, sekarang kita masuk pada siklus nitrogen. Sebenarnya proses pemecahan nitrogen dari udara bebas dengan bantuan tenaga petir dan mikroorganisme. Tapi yang pertama kita akan membahas dulu mengenai siklus nitrogen dengan bantuan mikroorganisme. Nah, transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah itu juga terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan proses perubahan gas nitrogen menjadi mineral yang digunakan untuk mensintesis senyawa organik seperti asam amino. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bantuan mikroorganisme seperti bakteri rhizobium yang bersimbiosis dengan polang-polangan atau pada bintil akar. Selain itu juga bakteri azotobakter dan juga Clostridium. Nah, proses ini disebut dengan fiksasi. Kemudian nitrogen menjadi nitrat tadi. Bakteri ini merupakan sumber penyedia nitrat di dalam tanah. Sebenarnya nitrat yang dihasilkan tadi itu bisa langsung digunakan oleh tumbuhan atau makhluk hidup lain. Tapi bisa juga hasilnya diubah dahulu menjadi amonium atau NH4+,
oleh bakteri tanah tadi, yaitu Acetobacter. Nah, proses ini disebut dengan amonifikasi. Nah, kemudian berikutnya nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis tadi digunakan oleh tumbuhan atau produsen untuk diubah menjadi molekul protein. Nah, kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan. Lalu asam amino dan protein yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup, baik makhluk hidup yang telah mati maupun yang mengeluarkan kotoran atau feses, itu akan terdekomposisi oleh dekomposer, yaitu dari jamur, bakteri, baik bakteri aerob atau anaerob, itu nanti juga akan menghasilkan yaitu gas amonia atau NH3 dan garam amonium yang larut dalam air yang disebut dengan NH4+ juga. Nah, proses ini juga disebut dengan amonifikasi. Berikutnya, amonium tadi sebenarnya juga bisa langsung dimanfaatkan makhluk hidup, tapi sebagian besar amonium itu digunakan oleh bakteri aerob atau bakteri nitrifikasi untuk diubah menjadi nitrit. Nah, ini dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian nitrit ini nanti akan diubah lagi menjadi yang namanya nitrat. Proses ini digunakan atau dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Dan proses ini disebut dengan nitrifikasi. Jadi tadi ada perubahan dari amonium menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrifikasi itu tidak bisa terjadi tanpa adanya oksigen karena pengubahan amonium menjadi nitrit dan nitrat kemudian itu diperlukan bakteri aerob, di mana bakteri aerob itu tidak bisa hidup tanpa oksigen. Kemudian nitrat yang sudah tersedia itu bisa digunakan langsung oleh makhluk hidup. Nah, kemudian proses penggunaan nitrat ini oleh makhluk hidup, misalnya diserap oleh tumbuhan, itu disebut dengan proses asimilasi. Kemudian jika di dalam tanah jumlah oksigen berkurang, kemudian bisa dilakukan oleh bakteri denitrifikasi, itu akan mengubah nitrat menjadi nitrogen bebas lagi. Nah, proses ini disebut dengan denitrifikasi. Bakteri yang biasa berperan pada proses ini ada Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Nah, itulah siklus nitrogen dengan bantuan mikroorganisme. Berikutnya itu adalah siklus nitrogen dengan bantuan petir. Tapi sebelumnya di sini ada beberapa animasi yang memperlihatkan itu. Di sini ada proses pertama tadi yaitu merupakan fiksasi. Nah, di sini ada bakteri Rhizobium dan ini terjadi pada bingkil akar. Nah, kemudian di sini juga ada nitrogen yang ada di alam bebas. Nah, selanjutnya tadi ini adalah siklus nitrogen dengan bantuan energi listrik yang ada pada petir. Nah, energi listrik yang terjadi akibat adanya halilintar itu nanti akan menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen yang terdapat di atmosfer itu akan berikatan dan menjadi nitrit, kemudian juga menjadi nitrat. Nah, petir yang disertai dengan hujan kemudian akan bereaksi dengan gas nitrogen dioksida menjadi asam nitrat. Nah, sebagian ion nitrat ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan. Nitrogen dengan bantuan petir ini akan berikatan dengan oksigen dan menghasilkan nitrit. Nah, sekarang kita masuk pada siklus nitrogen dengan menggunakan atau dengan bantuan petir, di mana pada petir itu ada energi listriknya.
Nah, dengan bantuan petir, nitrogen akan berikatan dengan oksigen, kemudian menghasilkan nitrit. Nitrit akan kemudian berikatan dengan air dan menghasilkan nitrat. Nah, nitrat ini nanti akan turun bersama dengan air hujan, lalu nanti akan diserap oleh tanaman. Nah, setelah itu nanti setelah diserap oleh tanaman atau tumbuhan, tanaman ini nanti akan dimakan oleh hewan, yaitu hewan herbivora dan kemudian seterusnya. Nah, hewan ini nanti akan menghasilkan feses, kemudian ada juga hewan yang mati. Feses atau kotoran dan hewan yang mati ini nantinya akan mengalami proses penguraian dan mengendap di dalam tanah. Lalu nanti akan menghasilkan nitrogen. Dan nitrogen ini nanti akan menjadi nitrogen bebas kembali di atmosfer. Nah, sekian itu tadi penjelasan saya mengenai siklus nitrogen. Salah dan hilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.